Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita akan bahas tentang prinsip induksi matematika ya. Oke, nah diingatkan kembali, jadi ini beberapa definisi tentang himpunan ya bilangan ya. Jadi ada kemarin bilangan asli, anggotanya dari 1, 2, dan seterusnya. Nah, jadi kalau ya dilihat dari ordernya, maka dia ordernya tidak berhingga ya. Nah, begitu juga dengan yang kedua ya, himpunan bilangan bulat. Nah, itu himpunan yang anggotanya 0, 1 dengan pasangannya, lawannya ya, bukan pasangannya, 2 dengan lawannya, nanti seterusnya gitu ya. Dan banyaknya juga tidak berhingga. Terus ada himpunan rasional seperti ini, nah, sama ya. Jadi setiap bilangan yang bisa dinyatakan dalam M per N dengan M dan N-nya bilangan bulat, kemudian N-nya tidak sama dengan 0, maka bisa dikatakan merupakan bilangan rasional. Terus kemudian, nah ini diperluas lagi menjadi himpunan bilangan real, berarti yang mencakup semua yang ada di sini. Ya. Jadi tadi yang ada bilangan yang tidak bisa kita nyatakan dalam seperti ini, maka nanti bisa kita masukkan ke dalam bilangan real ya. Berarti nanti ada namanya bilangan irasional. Oke, tapi sebelum itu kita harus bahas dulu ini apa ya? Induksi matematika ya. Nah, oke. Nah, ada di sini. Jadi kalau kita punya bilangan asli n, nah ada istilah ini well ordering property ya dari n. Jadi maksudnya gini, setiap sum himpunan tak kosong dari n mempunyai paling sedikit satu anggota ya. Jadi yang menjadi catatannya adalah ini sub himpunan tak kosong ya. Berarti kalau tak kosong berarti minimal dia memiliki satu anggota. Kemudian poin 2 ini bisa kita tulis kembali dalam ini ya, seperti ini. Jika S-nya subset dari N dan S-nya tidak sama dengan himpunan kosong, maka terdapat M anggota S hingga M-nya kurang dari atau sama dengan ya K untuk setiap K anggota S ya. Nanti ambil aja contohnya biar kelihatan ya. Nah, kemudian ada namanya prinsip ya, principle of mathematical induction ya. Jadi misalkan S-nya itu himpunan bagian dari N dan memiliki properti ini. Bilangan satu anggota S, kemudian yang kedua untuk setiap K anggota N, jika K-nya anggota S, maka K tambah 1 juga anggota S. Maka apa kesimpulannya? Kita bisa mengatakan bahwa S itu sama dengan N. Jadi ini ya. Nah, dari sini dikembangkan menjadi induksi matematika yang kita yang kita pakai berikutnya ya. Ya, jadi dari tadi ya, dari prinsip yang ini, kita kembangkan menjadi induksi matematika seperti ini ya. Nah, ini nanti ada 3 tipe ya induksi matematika itu. Nah, yang pertama ini yang tipe satunya. Jadi untuk setiap n anggota n, misalkan Pn-nya adalah pernyataan tentang n, andaikan bahwa P1 benar, terus yang kedua untuk setiap K anggota N, jika PK-nya benar maka PK tambah 1 benar. Nah, ketika ini terpenuhi maka kita bisa mengatakan bahwa Pn itu benar gitu ya. Ya, pernyataan Pn itu merupakan pernyataan yang benar untuk setiap N anggota N. Oke, nah begitu ya. Nah, ini dia. Jadi ada dua ya, ada dua langkah ketika kita menentukan menggunakan prinsip induksi matematika itu. Pertama kita P1 benar, nanti kita asumsikan benar untuk K ya, maka kita harus ya PK maksudnya benar, maka kita harus buktikan PK tambah 1 benar. Nah, ketika ini bisa kita lakukan, maka kita bisa menyimpulkan Pn itu menjadi sebuah pernyataan yang benar untuk setiap N anggota N. Ya, nah, mari kita lihat contohnya. Ya, jadi contohnya, jadi untuk setiap N anggota N, buktikan bahwa jumlah N pertama bilangan asli adalah ini ya, 1 tambah 2 tambah 3
tambah seterusnya, tambah N, itu sama dengan setengah N kali N tambah 1. Oke, bagaimana membuktikannya? Nah, kita gunakan prinsip induksi matematika. Jadi yang pertama, ya tentu kita misalkan ya, pernyataannya adalah PN sama dengan N ya, yang ini. Nah, kalau kita ambil N-nya 1, berarti kan P1 ya, sama dengan, kalau PN kan berarti P1 berarti sama dengan 1. Nah, sekarang yang sebelah kanannya, setengah kali 1, 1 tambah 1. Jadi setengah kali 2 ya, 1. Oke, berarti benar untuk P1. Nah, sekarang andaikan benar atau asumsikan benar untuk PK. Nah, kalau kita asumsikan benar untuk PK berarti PK-nya itu sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah K. Nah, ini nanti harus sama dengan setengah K kali K tambah 1 ya. Tinggal dimasukkan ke sini kan. Oke, nah sekarang kita akan tunjukkan benar juga untuk P K tambah 1. Oke, benar juga untuk PK tambah 1. Apa maksudnya? Berarti kalau kita PK tambah 1 kita masukkan ke sini, nanti kita harus tunjukkan dia juga setengah K tambah 1 kali K tambah 1 tambah 1. Ya, gitu. Atau menjadi setengah K tambah 1 kali K tambah 2. Ya, mari kita lihat. Oke, nah, jadi kita menggunakan ini ya, PK tambah 1 artinya apa? Berarti 1 tambah 2 tambah 3 sampai seterusnya tambah K. Nah, tambah K tambah 1. Ini PK tambah 1 yang sebelah kirinya. Nah, sekarang tadi yang kita asumsikan benar kan dari sini ya. Dari sini sampai ke sini. Apa benarnya? Apa artinya? 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah K. Itu artinya apa? Setengah K kali K tambah 1. Yang ini. Yang kita asumsikan yang ini ya. Oke, sehingga kita jalankan setengah K kali K tambah 1 tambah K1 yang ini. Kita gunakan operasi pecahan biasa, sederhana gitu ya. Sehingga nanti ya tinggal ini yang kali 2 ya. Ini kali 2, nanti per 2 semuanya. Ternyata ini kan sama-sama ada K tambah 1-nya ya. K tambah 1 bisa kita kedepankan. Tinggal di sini adalah ini ya, K kali K tambah 2 gitu. Sehingga jelas ya. Berarti ini yang K tambah 2 ini kita bisa pecah menjadi K tambah 1 tambah 1. Oke, berarti ini K tambah 1, ini K tambah 1. Berarti sudah jadi kesimpulannya P K tambah 1 juga benar. Kalau gitu apa kesimpulan kita? Jadi oleh karena itu pernyataan P juga benar. Jadi terbukti ya, terbukti bahwa ini apa namanya, sebuah pernyataan yang benar gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kita gunakan langkah-langkah pada prinsip induksi matematika. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Oke, nah misalkan kita diberikan dua bilangan real A dan B, tunjukkan bahwa A kurang B merupakan faktor dari A pangkat N kurang B pangkat N. Ya, jadi A kurang B itu merupakan faktor dari A pangkat N dikurang B pangkat N. Oke, nah mari kita jawab. Oke, jadi yang pertama sama tadi ya, kita misalkan PN adalah ini pernyataannya, PN adalah A pangkat N dikurang B pangkat N. Kalau kita pilih ya, atau kita ambil N-nya sama dengan 1, diperoleh P1 sama dengan A pangkat 1 kurang B pangkat 1 atau A kurang B. Nah, kalau kita perhatikan A kurang B, jelas faktor dari A pangkatnya N kurang BN ya. Maaf ya. Ya, maaf. Jelas faktor dari A kurang B juga kan gitu ya. Ya. Yang A kurang B ini faktor dari A kurang B kan gitu ya. Nah, ya, untuk kasus N sama dengan 1 ya, tinggal dijalankan aja. Nah, berikutnya andaikan benar untuk N sama dengan K. Artinya A kurang B adalah faktor dari A pangkat K dikurang B pangkat K. Ya. Jadi A kurang B faktor dari A pangkat K dikurang B pangkat K. Faktor masih ingat ya?
Faktor itu berarti A pangkat K dikurang B pangkat K itu bisa ditulis menjadi A kurang B dikali sesuatu gitu ya. Ya. A kurang B dikali sesuatu nanti sama dengan ini. Oke, sekarang kita akan tunjukkan benar juga untuk N sama dengan K tambah 1. Jadi kita jalankan A pangkat K tambah 1 dikurang B pangkat K tambah 1. Ya, ini ya. Nah, ini kita bisa tulis dalam bentuk lain dengan tidak persamaannya tidak berubah ya, maksudnya nilainya sama. A pangkat K tambah 1 ternyata saya bisa tulis menjadi kurang A B pangkat K tambah A B pangkat K. Nah, ini kan sebenarnya kalau dikurangkan atau dijumlahkan kan sama aja kembali ke bentuk asal ini ya. Nah, setelah itu apa? Nah, ternyata di sini ada mempunyai A sama A. Ya, sini ada ini A, berarti kita keluarkan A-nya, berarti tinggal apa? A pangkat K dikurang B pangkat K. Nah, ini juga sama-sama ada B pangkat K. B pangkat K. Saya keluarkan B pangkat K dikali A kurang B ya. Ini A kurang B. Nah, sekarang perhatikan berdasarkan hipotesa atau asumsi tadi yang di atas ini bahwa A kurang B merupakan faktor dari A pangkat K dikurang B pangkat K. Artinya di sini ini sudah berlaku. Yang ini sudah membagi A kurang B atau merupakan faktor dari ini sudah A kurang B. Berarti tinggal yang kita perhatikan ini. Yang satu ini. Ternyata ini sudah juga kelihatan A kurang B. Kalau gitu apa kesimpulannya? Maka kita bisa mengatakan bahwa semua ini mempunyai faktor faktor dari yang ini aljabar ini adalah salah satunya A kurang B gitu ya, atau A kurang B menjadi faktor dari semua ini. Karena di sini juga sudah merupakan faktor, di sini juga merupakan faktor, berarti kita bisa menyimpulkan untuk semuanya juga merupakan faktor ya. Jadi jelas bahwa A kurang B merupakan faktor dari A pangkat A kali A pangkat K dikurang B pangkat K tambah B pangkat K A kurang B ya. Gitu. Jadi kalau gitu kesimpulannya bisa merupakan faktor dari ini ya. Kita bisa mengatakan bahwa A kurang B merupakan faktor dari A pangkat N dikurang B pangkat N. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut, kalau misalkan nanti ada contohnya misalkan tentukan salah satu faktor dari 17 pangkat 10 dikurang misalkan 11 pangkat 10. Berarti apa jawabnya? 17 pangkat 10 dikurang 11 pangkat 10. Berarti apa? Nah, karena tadi kita sudah buktikan bahwa A kurang B merupakan faktor dari ini ya, berarti tinggal dikurangkan aja. 17 dikurang 11. Berapa? 17 kurang 11. 6 ya. Berarti 6 merupakan faktor dari 17 pangkat 10 dikurang dengan 11 pangkat 10. Ya, jadi ya karena kita sudah membuktikan. Oke, baik. Kita lanjut satu lagi. Nah, ternyata untuk kasus tertentu untuk membuktikan yang bawahnya itu, yang tadi awalnya P1 benar, itu nggak bisa langsung P1 gitu, tapi dia N-nya yang lain gitu ya. Ya, jadi ini kita masuk namanya prinsip induksi matematika tipe 2 ya. Jadi misalkan N0 anggota N dan misalkan Pn adalah pernyataan untuk setiap bilangan asli N besar sama dengan N0 untuk setiap N-nya anggota N. Kemudian kita misalkan Pn adalah pernyataan tentang N. Andaikan bahwa pernyataan P N0 benar untuk setiap K besar sama dengan N0. Nah, sama jika PK-nya benar, maka PK tambah 1 benar. Kalau ini yang dua ini dipenuhi, maka kita bisa mengatakan bahwa PN-nya benar untuk setiap N besar sama dengan N0. Oke, mungkin contohnya ya, kita lihat. Kita punya kesamaan begini ya. 2 pangkat N besar dari atau lebih dari 2 pangkat N tambah 1. Berlaku untuk N-nya lebih dari sama dengan 3. Kita disuruh membuktikannya. Apa yang kita lakukan?
Oke, nah sebenarnya kalau kita masukkan dari n-nya sama dengan 1 gitu ya. Coba masukkan ke sini. N sama dengan 1, berarti 2 pangkat 1 besar dari 2 kali 1 tambah 1. Kan nggak salah ya. 2 besar dari 3. Atau kalau 2, 4 besar dari 5. Kan nggak itu ya. Maka artinya apa? Kita tidak bisa menggunakan n-nya mulai dari 1. Ya, maka di sini dibatasi ya. N-nya mulai dari 3. Oke ya. Jadi yang perlu kita uji adalah n-nya besar sama dengan 3. Nah, sekarang kita masukkan n-nya sama dengan 3. Berarti Pn0-nya sama dengan 3. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8 ya. Lebih besar dari 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Berarti 8 lebih dari atau lebih besar dari 7. Ini benar. Nah, sekarang kita asumsikan untuk n sama dengan k, 2 pangkat k lebih dari 2k tambah 1. Ya, benar ini ya. Ini kita asumsikan benar. Nah, akan kita tunjukkan juga benar untuk n-nya nanti sama dengan k tambah 1. Oke. Nah, sebelum itu kita lihat dulu fakta bahwa 2k tambah 2 ini akan selalu lebih besar dari 3. Untuk k-nya besar sama dengan 1 ya, karena kita berbicara di sini bilangan apa namanya? Ya, yang kita ini kan difokuskan kan di ini ya, bilangan yang lebih besar gitu ya. Besar dari 3 di sini ya, n besar sama dengan 3. Nah, ini sebenarnya untuk k sebesar sama dengan 1 juga sebenarnya sudah berlaku ya. Tapi kalau di sini kan kita berbicara untuk n-nya besar sama dengan 3. Ya nggak apa-apa, berarti kan pasti memenuhi juga gitu ya. Nah, sekarang ini nanti fakta ini akan kita gunakan dalam pembuktiannya. Oke, mari kita masuk ke n sama dengan k-nya. Berarti kita masukkan ke sini 2 pangkat k tambah 1 artinya apa? 2 kali 2 pangkat k. Nah, 2 pangkat k ini berdasarkan asumsi kita, ini kan apa? Jadi besar dari 2k tambah 1 kali 2. 2-nya yang ini ya, sama-sama 2 gitu. Nah, kemudian saya kalikan ke dalam yang sebelah kanan ini. Ini sama dengan 4k tambah 2. Terus kan tujuan kita tadi menghubungkan bentuknya ya ke dalam bentuk yang ada 2k-nya begitu ya. Maka kita 4k ini kita pecah menjadi 2k tambah 2k tambah 2. Nah, dari sini tadi asumsi kita yang tadi ini yang sudah benar, ini kan besar dari 3. Kalau gitu yang 2k ini sama dengan ini, berarti yang ini besar dari 3, maka ini besar dari 3. Nah, ini ternyata bisa kita tulis menjadi 2 kali k tambah 1 tambah 1. Artinya apa berarti? 2 pangkat k tambah 1 lebih besar dari 2 kali k tambah 1 tambah 1. Artinya apa? Kalau gitu benar juga untuk n sama dengan k tambah 1. Jadi kesimpulannya adalah berarti ketaksamaan 2 pangkat n lebih dari 2n tambah 1 berlaku untuk n ya besar sama dengan 3, merupakan ketaksamaan yang memenuhi atau benar gitu ya, seperti itu. Oke, nah gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ketaksamaan yang lain. 2 pangkat n kecil sama dengan n tambah 1 faktorial. Nah, jadi sama ya. Jadi kita mulai dari n-nya sama dengan 1. Karena di sini nggak bermasalah ya. Untuk n sama dengan 1 kita dapatkan 2 pangkat 1 ya. Berarti 2 pangkat 1 kan berarti sama dengan 1 tambah 1 faktorial ya. Sama dengan 2. Berarti untuk n-nya sama dengan 1 sudah benar. Nah, sekarang kita asumsikan untuk ini, untuk n-nya sama dengan k atau 2 pangkat k, ya kecil sama dengan k tambah 1 faktorial. Nah, ini benar. Kita akan tunjukkan juga ya untuk n-nya sama dengan k tambah 1. Nanti akan jadi begini ketersamaannya. Nah, sekarang ya sama ya, kita harus tahu beberapa fakta ya, bahwa 2 kecil sama dengan k tambah 2 ya. Jadi untuk k-nya ya, untuk setiap k ya,
pasti ini selalu terpenuhi ya. 2 lebih kecil sama dengan K tambah 2. Oke, nah ini nanti akan kita gunakan juga. Nah, baru kita masuk ke sini. 2 pangkat K tambah 1, ini kan artinya sama, berarti 2-nya kali dengan 2 pangkat K. Oke, nah 2 pangkat K ini berdasarkan asumsi kita di sini kan, berarti apa? K tambah 1 faktorial, sehingga 2 kali 2-nya sama dengan ini jadi kecil sama dengan 2 kali K tambah 1 faktorial. Kemudian, nah ini sendiri pasti ini ya, karena fakta ini, maka pasti dia kecil sama dengan K tambah 2. Nah yang ini ya, 2 yang ini kan kecil sama dengan K tambah 2. Berarti ini kalau saya tambah, kayak saya ganti 2 ini menjadi K tambah 2, berarti ini kesamaan juga ya, kecil sama dengan K tambah 2 kali K tambah 1 faktorial. Ternyata ini kan kalau faktorial kan ini menjadi faktorial yang di atasnya ya. Jadi K tambah 2 kali K tambah 1 faktorial itu sama artinya dengan K tambah 2 faktorial. Sama dengan misalkan kalau 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 faktorial. Gitu ya. Jadi ada kalau ada 10 kali 9 kali 8 faktorial, berarti itu sama dengan 10 faktorial gitu ya. Perkaliannya makin ke atas. Sehingga kita terbukti ya. Terbukti bahwa 2 pangkat N kecil sama dengan N tambah 1 faktorial. Oke, nah berikutnya ini tentang barisan ya, geometri ya, deret geometri. Ya, jadi jika R-nya anggota bilangan real, R-nya tidak sama dengan 1 dan N-nya anggota N, maka 1 tambah R pangkat 2 tambah seterusnya tambah R pangkat N ini akan sama dengan 1 dikurang R pangkat N tambah 1 per 1 kurang R. Bagaimana membuktikannya? Sama ya, kita gunakan prinsip induksi matematika. Oke, jadi untuk N-nya sama dengan 1, berarti kan ini ya, 1, ini kan nggak ada N-nya, yang ada N-nya di sini. Berarti 1 tambah R pangkat 1 ya, jadi 1 tambah R. Oke, terus berarti kita jalankan di sini. Jadi 1 dikurang R pangkat 1 tambah 1 ya. Oke, sehingga jadi begini jadinya. Ini. Oke, nah ternyata yang ini kita bisa faktorkan jadi begini. Nah, 1 kurang R-nya kita bisa coret, tinggal 1 tambah R. Ini 1 tambah R, ini 1 tambah R. Ya, jadi benar untuk N-nya sama dengan 1. Sekarang kita akan ya asumsikan benar untuk N-nya sama dengan K ya. Jadi 1 tambah R pangkat 2 tambah seterusnya sampai tambah R pangkat K. Nah, berarti ini sini N-nya kita ganti dengan K. 1 dikurang R pangkat K tambah 1 per 1 kurang R. Ya, akan kita tunjukkan. Nah, ini nanti kalau ya N-nya sampai K tambah 1 ya. Jadi begini. Jadi kita harus tunjukkan seperti ini gitu maksudnya ya. Jadi kita berjalan dari kiri ini, oke ini sampai ini. Nah ternyata yang kita gunakan yang sudah kita asumsikan benar dari sini ke sini kan, yang ini. Oke berarti kita ganti ini dengan yang ini. Oke, tambah R pangkat K tambah 1 yang ini. Kita lakukan operasi aljabar ya, pecahan biasa, sehingga nanti seperti ini bentuknya. Ini ternyata sama ya. Kita coret, tinggal 1 dikurang R pangkat K tambah 2 per 1 kurang R ya. Jadi terbukti. Oke, kira-kira begitu. Nggak terlalu ini ya. Ya, biasanya nanti akan kelihatan ketika sudah latihannya. Oke, mungkin kita latihan dulu ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.